wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farida Hanum. Saya dari kelas C Program Studi Akuntansi Stambuk 2022 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari mini riset saya tentang akuntansi agrikultur pada perusahaan peternakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya izin mau mewawancarai kakak mengenai usaha ternak ayam yang kakak miliki gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Hanum, saya dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Medan. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Masito. Sita. Jadi ada beberapa hal Kak yang ingin saya tanyakan mengenai usaha ternak ayam yang kakak miliki. Nah yang pertama itu mengenai nama pemilik dari usaha tersebut, apakah kakak sendiri atau dari orang tua kakak? Kakak sendiri. Lalu kira-kira tahun berdirinya ternak ayam itu kapan itu? 2018. Itu sudah memiliki izin usahanya belum? Enggak. Sudah ya? Tapi dari desa. Oh, iya. Lalu kira-kira usia ayam di sana itu udah berapa bulan gitu? Oh ini masih 20 hari. 20 hari ya? Lalu apakah semua ayam di sana itu menghasilkan telur? Oh kami nggak ayam petelur, kami ayam boiler, ayam berdaging. Berarti dari dia bibit sampai dia dijual itu kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? Kalau kami ngeluarin kan dia keluar ayam kecil sekilo, ya paling 24 hari udah keluar. Tapi kalau ayam mau dibesarkan sampai 182 kilo 35 hari. Oh 35 hari baru bisa dijual? 5 minggu ya. 5 minggu. 5 minggu bisa dijual. Nah, cuma kami ngeluarnya memang kecil. Tapi belinya itu bibit Kak? Bibit, di usia bayi. Di usia berapa itu belinya? Ya usia Berapa baru hari? netas. Baru netas itu ya? Oh. Di usia yang baru netas. Nah jadi kan Kak, ayam-ayam itu kan kakak beli dari bibitnya sampai dia bisa dijual itu kira-kira tadi berapa hari Kak? 24 hari. 24 hari baru bisa dijual. Ada yang lebih dari 24 hari Kak? Ada. Kira-kira berapa? Paling jauh gitu. Itulah kalau dia apa ya 35 hari. Udah besar itu? Iya, udah kakak nggak pernah lagi sampai besar. Oh jadi jualnya yang kecil-kecil aja? Yang kecil aja. Jadi bibit ayam ini ada berapa ekor gitu yang siap untuk dijual? Misalnya kakak belinya itu berapa ekor? Misalnya di bulan Februari gitu? 3.000. 3.000? Uang DOC. DOC itu uang apa? Uang bibit. DOC itu namanya ayam kecil itu namanya DOC. Wah itu kalau beli ayam bibitnya itu berapa? Kemarin tuh dapat BM 4.200 harganya yang masih ini. Kalau dijual ayam itu kira-kira harganya berapa tuh Kak? Kalau untuk saat ini memang harga lagi di atas. Kemarin yang bongkar semalam dapat harga 26,5 1 kilo. Itu kemarin yang panen yang kandang sebelah itu dapat rata 1,1. Itu harganya 26.500 dalam 25 hari. 25 hari itu 3.000 dijual semua? Paling ada nanti sisa lah ntar 20 ekor, 5 ekor yang nggak bisa terjual. Maksudnya dia masih berapa 7 on gitu. Di situ tuh ada berapa kandang ayam gitu Kak? Kalau yang milik saya pribadi 2. Satu kandang itu muatannya berapa ekor? Yang satu kapasitasnya 3.000, yang satu kapasitas 5.000. Oh, yang berisi atau berisi semua ya sekarang? Enggak, satu kosong, satu ada isinya pun cuma 3.000. Oh, yang 3.000 itu yang satu ya? Ya. Nah untuk kandang itu biayanya berapa buat kandang itu Kak? Kalau misalnya semua beli semua kayu-kayunya sama gaji tukang ya sekitar 100 juta satu kandang. Kalau listriknya aja sebulan itu berapa? Kalau listrik nggak banyak kali nih orang kami ngisi. Apa lah ngisi sebulan 100.000. Oh, kalau PDAM-nya atau airnya itu Air kami cuma sumur bor ya? Itu biayanya ada nggak per bulan berapa gitu? Oh nggak ada lah, kalau sumur bor kan dari awal buat aja? Waktu buat itu aja lah, 1,5 juta lah kira-kira gitu lah pembuatan sumur bor itu. Ya palingnya apa ya, sanyo lah untuk air, 400 lempung gensetnya mahal lah, dan sampai di atas 1 jutaan. Kami nggak pakai kipas, kami pakai ya karena kami semi apa namanya, semi close house namanya. Kalau perusahaan itu kan ada yang namanya close house, dia pakai apa namanya kipas itu blower, kami nggak pakai blower, kami semi close house kandang panggung. Gitu. Kalau close house lebih banyak lagi deh.
Kalau sistemnya ya udah pakai galon otomatis dia. Dia langsung air dari atas. Nah itu untuk buat kayak gitu berapa tuh Kak? Nah, sekarang kan pakai gini ya, ini dia airnya langsung dia dari atas, galonnya merah nih ya, ini kan galon pakan. Kita cuma ngisi galon pakan. Jadi kalau kita kerja cuma ngelapin galon minum nih, dilapin pagi sore. Nah ini kan perlengkapan juga tuh Kak. Itu kira-kira beli berapa tuh dalam satu kandang itu? Lebih pun mungkin. Satu itu harganya berapa Kak? Satu. Lebih kurang 40, entah 60, nggak ingat. Ini namanya galon pakan, ini namanya galon minum yang merah-merah ini. Makanya kalau kalian mau ke sana mau nengok, nanti kalian foto dari Kalau gaji karyawannya gitu Kak? 3 juta, hitung satu. Nah untuk ini Kak, kematian ayam yang ada di sana gitu, kira-kira satu hari atau satu bulan ada berapa ekor yang mati? Kalau ini kalau yang ini yang masih ada di kandang ini masih sekitar 50 ekor. Yang Dari mati? 3.000. Udah berapa hari ya kira-kira? Udah sebulan lah ya? Belum ada lah, ini masih 20 hari. Nah, 20 hari ya. Jadi kalau untuk pakan ayamnya itu kan Kak, kira-kira berapa pakan ayamnya per bulan gitu atau per hari misalnya? Kami kalau masuk 2000 ekor itu habis pakannya 50 dimasak. Jadi kalau 3000 sekitar 80 apa? 80 karung. 80 karung. Lah satu karung 50 kilo. Harganya 500 satu karung. Itu sekali masak kan Kak? Nah, itu untuk sekali masuk gitu. Kira-kira modal awal seluruhnya itu berapa Kak? Ya kurang dari Kakak buka usaha itu gitu. Kurang lebih 200 juta ya? Ya. Terus misalnya nih ada orang beli ayam, ada nggak yang ngutang gitu Kak? Orang itu sistemnya memang ambil dulu bayar belakangan nanti TM. Kira-kira itu piutangnya tuh kalau dalam penjualan itu 2 berapa? hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Totalnya itu berapa kira-kira? Maksudnya? Yang utang mereka gitu? Ya kan agennya banyak. Dia ada yang nanti ada yang sampai kalau pas dia ngambilnya banyak sekali ngambil ada satu mobil 1.200. Ya itu sampai 30-an juta lebih. Gitu. Ada yang satu mobil nanti cuma ngambil 500. Ya lain-lain lah ininya. Oh ya Kak, itu aja ingin saya tanyakan. Makasih ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga usahanya lancar ya Kak. Iya, amin. Izin pamit ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih teman-teman? Dapat lihat kan video sebelumnya? Ya, itu adalah video dari wawancara saya dengan Ibu Masitah, yaitu pemilik usaha ternak ayam broiler. Nah, jadi di sini saya akan membahas dan mengupas tuntas mengenai pencatatan dan bagaimana akuntansi agrikultur pada perusahaan tersebut, karena pada dasarnya perusahaan itu atau usaha Ibu Masitah ini belum menggunakan sistematika ataupun aturan yang berlaku pada akuntansi agrikultur, yaitu sesuai dengan PSAK 69, dan Ibu Masitah masih menggunakan pencatatan sederhana. Baiklah, akan kita bahas. Jadi judul dari mini riset saya pada hari ini yaitu Perlakuan Aset Biologis dan Akuntansi pada Usaha Agrikultur berdasarkan PSAK 69 pada peternakan ayam broiler Ibu Masitah.
Baik, adapun yang akan saya bahas, yang pertama itu mengenai metode penelitian, lalu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan syarat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita, saya ingin menjelaskan dulu mengenai sekilas ya tentang ternak ayam broiler ini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tentang ayam broiler. Jadi kalau misalnya di kampung-kampung ataupun di daerah sekitar rumah kita, biasanya disebut dengan ayam bodoh gitu. Kenapa? Karena dia tuh diam aja gitu kan, dia tuh malas gerak gitu. Diusir pun dia pasti diam aja gitu. Jadi itulah kenapa semua dibilang ayam bodoh. Nah, pada dasarnya namanya itu adalah ayam broiler. Jadi dia ini adalah jenis ayam ras pedaging. Kenapa? Karena salah satu varietas ayamnya ini khusus dibudidayakan untuk menghasilkan daging. Lalu yang kedua, variannya ini memiliki pertumbuhan yang cepat, yaitu sekitar 4-5 minggu ataupun 24-35 hari. Jadi bibit yang dirawat itu bisa dipanen dalam waktu yang cepat begitu. Lalu ada yang ketiga yaitu dia sangat diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena daging dari ayam broiler itu sangat lembut gitu. Bibit dari ayam broiler ini disebut dengan DOC. Jadi DOC itu singkatan dari Day of Chick, artinya anak ayam yang baru saja menetas, mungkin usianya sekitar 1 hari. Dalam ternak ayam broiler ini, kita akan membahas juga mengenai perkandangan, karena ada 4 sistem perkandangan di dalam ternak ayam broiler ini. Yang pertama ada kandang listrik, strukturnya itu seperti lorong. Jadi ayam-ayam tadi berbaris untuk bisa mendapatkan makanan dengan rapi gitu, secara individu. Artinya tidak satu makanan tuh terus dikerubungi ayam yang banyak gitu, tidak, tapi satu makanan itu yang untuk satu ayam, satu tempat makan untuk satu ayam gitu. Jadi kalau yang kandang listrik ini memang meningkatkan produktivitas, tapi modalnya itu cukup besar gitu pastinya ya. Lalu yang kedua itu ada kandang open house. Jadi kalau kandang open house ini dia tidak langsung bersentuhan dengan tanah gitu, bentuknya seperti panggung. Banyaknya resiko untuk terserang penyakit gitu, karena kan kandangnya terbuka. Lalu yang ketiga ada kandang semi closed. Jadi kalau kandang semi closed ini luarannya mirip dengan open house dan dia terbuat dari kayu atau bambu. Bedanya kalau dia semi closed, dia sudah menggunakan alat-alat yang otomatis dalam pakan dan minum untuk ternaknya begitu. Lalu yang terakhir itu ada kandang closed. Nah, ini kandang yang pastinya sifatnya tertutup dan ini akan memastikan keamanan aset biologis begitu. Baik, adapun deskripsi dari perusahaan ini atau usaha dari ternak ayam broiler ini adalah usaha agrikultur yang berfokus di bidang produksi daging. Artinya usaha agrikultur ini bergerak di bidang peternakan yang dimana dia hanya fokus untuk memproduksi ayam. Artinya ayam yang hanya dirawat dan dibesarkan untuk dijual dagingnya begitu. Lalu pemilik usaha tersebut bernama Ibu Masita. Dan selanjutnya usaha ini resmi menjadi milik pribadi, di mana usaha ini memang sebelumnya adalah milik keluarga, tapi sudah resmi menjadi milik pribadi dan sudah memiliki izin usaha pada tahun 2018. Usaha ini beralamat di Desa Candirejo, Kecamatan Berbiru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang selanjutnya, motif dari usaha ini karena pemilik itu melihat adanya peluang yang cukup besar ya dalam ayam pedaging ini. Apalagi kita tahu bahwa peternakan itu permintaannya semakin lama semakin tinggi, khususnya pada peternakan ayam itu sendiri yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai penghasil protein hewani. Begitu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu sampel dan lokasi penelitian, di mana sampelnya ini adalah usaha peternakan ayam broiler milik Ibu Masita yang bertempat di Jalan Seki, Pasaman, Desa Candirejo, Kecamatan Berbiru, Kabupaten Deli Serdang. Saya melakukan penelitian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu adalah teknik analisis data primer. Jadi metodenya adalah kualitatif dengan teknik data primer. Artinya saya melakukan observasi secara langsung ke tempat usahanya, yaitu peternakan ayam tersebut. Lalu saya melakukan wawancara langsung dengan pemilik usahanya dan pastinya melakukan dokumentasi. Lalu saya juga menggunakan studi pustaka sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan makalah
dari mini riset saya. Baik, kita akan mengupas apa saja yang sudah saya dapatkan dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Masita. Nah, jadi di sini ada mengenai kandangnya. Nah, jadi ternyata usaha itu adalah usaha ternak ayam broiler dengan menggunakan kandang semi closed gitu. Jadi dia tuh kandang panggung yang di dalamnya sudah menggunakan alat-alat secara otomatis gitu. Dan jumlah kandangnya ini ada 2, tapi sayangnya yang satunya tidak beroperasi karena belum berisi ayam gitu, artinya masih kosong. Jadi yang saya teliti adalah 1 kandang aja gitu, dimana 1 kandang ini bermuatan antara 3.000 sampai 5.000 ekor. Dan harga pembuatan kandang itu sendiri dikatakan Ibu Masita sekitar 100 juta itu per kandang. Lalu dalam persiapan kandang itu juga membutuhkan pompa air, lalu sumur bor, karena Ibu Masita tidak menggunakan PDAM. Dan ada juga galon makan dan galon minum. Nah, tadi kan dibilang semi closed, maka galon minumnya ini dia sudah otomatis gitu, atau disebut juga dengan automatic bell drinkers. Jadi total dari pembuatan kandang itu adalah 100 juta, dan persiapan untuk pembuatan kandangnya tambahnya itu adalah sekitar 3.450.000. Selanjutnya mengenai bibit. Jadi bibit yang sudah disediakan itu untuk 1 kandang tadi sudah saya sebutkan 3.000 ekor. Lalu pembelian bibit atau DOC, dan harga perolehan DOC ini sekitar 4.200 per DOC. Jadi 1 anak ayam yang baru netas itu harganya 4.200 teman-teman. Nah, terus total dari perolehan bibit ini adalah 12.600 didapatkan dari 3.000 dikali dengan 4.200, karena kandang yang terisi tadi yang beroperasi tadi adalah yang totalnya 3.000 bibit gitu. Lalu mengenai biaya perawatan untuk aset biologis ini. Nah, jadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi kalau untuk biaya langsung pada usaha Bu Masita ini menggunakan pakan pastinya untuk membesarkan DOC-nya, yaitu dikatakan untuk 3.000 ekor DOC itu membutuhkan 80 sak atau 80 karung, dan 1 karung itu harganya 500.000. Maka kita bisa menghitung ya teman-teman, dari pakannya aja itu totalnya adalah 40 juta biaya tenaga kerja karyawan operasional, dan ini bergaji sekitar 3 juta per orang. Next yaitu biaya operasional. Jadi biaya operasional ini adalah biaya yang tidak langsung berkenaan dengan produksi dari aset biologis tadi, yaitu ada listrik. Nah, di mana listriknya dibayar per bulan sebesar 100.000. Untuk penjualan, jadi ketika DOC tadi sudah memasuki usia 24 hari dan beratnya sudah sekitar 1 kg lebih, maka itu akan dijual oleh pemiliknya. Jadi harga jual ayam dari ternak itu ke para penyalur itu dijual oleh Ibu Masita ini sekitar 26.500 per kilogram. Jadi hitungannya adalah per kilogram. Penjualan ayam broiler ini adalah 26.500 dikali 2.925. Kenapa 2.925? Nanti kita akan bahas ya, karena ada yang namanya kematian dan penyusutan itu sendiri. Maka total penjualan ini ada 77.512.500. Selanjutnya yaitu mengenai rekonsiliasi. Nah, jadi ternyata ada dari 3.000 ekor ayam itu ada sekitar 25 ekor yang belum dijual gitu. Kenapa? Karena belum mencukupi usianya untuk dijual, ya tadi sekitar 1 kg. Maka belum dijual dan masih disimpan di kandangnya itu. Nah, lalu ada juga yang mati teman-teman, itu sekitar 50 ekor. Jadi bagaimana cara kita untuk memperlakukan aset biologis tadi? Kita harus mengklasifikasikan dulu ini aset biologisnya, ini apakah aset biologis yang menghasilkan atau tidak menghasilkan gitu. Nah, ternyata aset biologis dari usaha Ibu Masita ini adalah aset biologis yang menghasilkan. Kenapa? Karena usahanya dapat menghasilkan produk agrikultur dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Selanjutnya pengakuan aset biologis. Jadi pada tahap ini aset biologis itu diakui bukan hanya dari harga perolehannya saja, tapi juga harus diikutkan dengan pengurangan nilai wajar gitu ya, atau biaya-biaya yang jadi pengurang. Maka di sini diketahui
DOC siap dijual itu atau harga perolehannya dibeli itu totalnya adalah 12.600.000 didapatkan dari 3.000 dikali 4.200 yang menjadi harga perolehan per DOC. Lalu selanjutnya ditambah dengan biaya persiapan kandang sebelum biaya-biaya lainnya. Nah, ini bisa sampai ke biaya persiapan kandangnya gitu. Nah, kita akan next ya untuk pengukurannya. Nah, jadi untuk pengukuran aset biologis ini, aset perolehan DOC ini menghasilkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini merupakan biaya perawatan untuk merawat DOC tadi agar dia bisa menjadi aset biologis yang menghasilkan dan siap untuk dijual menjadi produk agrikultur begitu. Harga perolehan DOC tadi 16.050.000. Nah, kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 59.150.000. Maka untuk penyusutan pada bulan Februari 2024 dengan estimasi produksi daging ayam 3.000 ekor adalah 5.250.000. Selanjutnya kematian aset biologis. Nah, pada kematian aset biologis ini kerugian yang dialami dihitung dengan populasi ayam yang mati dikali nilai tercatat ayam per populasi sebelum kematian. Jadi totalnya itu adalah 985.833 karena yang mati itu adalah 50 ekor. Itu makanya 3.000 dikurang dengan 50 dikurang lagi dengan 25 maka 2.925 dan itu yang dikali dengan 26.500 gitu. Oke, kita akan masuk kepada pencatatan jurnal. Jadi, untuk pembelian bibit, maka jurnal itu adalah aset biologis menghasilkan pada kas sebesar 12.600. Untuk biaya persiapan kandang, jurnalnya adalah biaya persiapan kandang pada kas sebesar 3.450.000. Lalu untuk biaya perawatan aset biologis, yaitu biaya perawatan aset biologis pada kas sebesar 40.100. Lalu ada biaya gaji tenaga kerja langsung, konversi ke aset biologis menghasilkan. Nah, ini kita tambahkanlah dari biaya persiapan kandang, biaya perawatan gaji karyawan, maka itulah yang didebit adalah aset biologis menghasilkan sebesar Rp46.550.000. Lalu ada pengalihan aset biologis ke persediaan. Nah, jadi aset biologis ini merupakan aset biologis pada aset lancar gitu. Maka dia masuk ke persediaan gitu, teman-teman. Sebesar Rp59.150.000. Dapat dari mana? Yaitu dari 46.550.000 ditambah dengan bibit tadi yaitu 12.600.000 begitu. Lalu penjualan aset biologis, nah ini yang dikatakan tadi kita tuliskan yaitu sebesar 77.512.500 ya teman-teman. Jadi harga penjualannya Rp59.150.000. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengungkapan aset biologis. Nah, aset biologis ayam menghasilkan bulan Februari itu diungkapkan sebagai berikut. Ketika kita sudah mengetahui saldo awal, maka dikuranglah dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penghapusan ayam menghasilkan, lalu kita mendapatkan saldo akhirnya sebesar Rp52.914.167. Biasanya aset biologis itu disajikan pada laporan posisi keuangan. Nah, kita bisa lihat di sini posisinya teman-teman. Nah, ini adalah persediaan biologis senilai Rp52.914.800. Kenapa ya dapat dari sini? Karena tadi kita sudah melakukan pengungkapan dikurangi dengan penyusutan. Nah, itulah tadi hasil dari wawancara saya, maka kita akan bahas di sini. Nah, setelah kita melakukan wawancara tadi, setelah saya melakukan wawancara, ternyata didapati bahwa Ibu Masita tidak melakukan pencatatan atau melakukan perlakuan aset biologis sebagaimana yang ada pada akuntansi agrikultur yang tertuang pada PSAK 69, karena dia hanya melakukan pencatatan biasa saja gitu. Dimana sebelum penerapan PSAK 69, aset biologis itu diakui selayaknya persediaan barang dagang dijual bukan sebagai aset. Nah, artinya di sini aset biologis tadi dalam hal pengakuannya itu tidak dihitung dengan cara harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya, tapi hanya harga perolehannya saja gitu. Jadi tidak ditambah lagi dengan biaya-biaya lainnya. Sedangkan pada PSAK 69 kita harus mengukurnya dengan harga perolehan ditambah dengan nilai-nilai wajar begitu. Lalu
Sesudah penerapan PSAK 69, aset biologis ini diakui dan diukur berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dan setelah rekonsiliasi. Jadi, jelas ya perbedaannya bahwa aset biologis ini akan diakui dan diukur itu setelah harga perolahannya ditambah dengan biaya-biaya. Nah, maka itulah menjadi nilai dari aset biologis itu. Lalu selisih aset biologis, karena tadi tidak melakukan pencatatan menggunakan PSAK 69 dan sesudah kita lakukan pencatatan berdasarkan PSAK 69, maka selisihnya itu sebesar Rp40.314.167. Nah, besar banget ya teman-teman. Nah, ini akan mengakibatkan perbedaan dalam penilaian kinerja keuangan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Gitu. Oke, terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Maka kesimpulannya adalah pemilik hanya melakukan pencatatan sederhana saja, tidak menggunakan pencatatan sesuai dengan PSAK 69. Lalu yang kedua, ada perbandingan nilai aset biologis antara pra dan selepas, antara sebelum dan sesudah implementasi PSAK 69. Jelas selisihnya itu ada begitu. Dan selisihnya itu sebesar Rp40.314.167. Lalu sarannya agar tidak terjadi selisih yang begitu besar dan mengakibatkan kinerja keuangan yang menurun gitu ya, maka kita harus memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan tadi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu untuk meningkatkan proses pelaporan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan akurat nilai aset biologis yang dimiliki. Artinya, nilai aset biologis tadi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, harus dilakukan rekonsiliasi lagi begitu. Maka tahap-tahap pencatatan tadi dan tahap-tahap akuntansi tadi harus sesuai dengan PSAK 69 pada akuntansi agrikultur. Lalu yang ketiga, perlu adanya keterlibatan konsultan keuangan. Ini juga termasuk penting ya untuk para usahawan yang kurang paham gitu mengenai bagaimana untuk mencatat keuangannya. Jadi konsultan tadi bisa membantu para pengusaha untuk memastikan dan membantu proses pencatatan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangannya lebih akurat. Baik, itulah hasil presentasi dari mini riset saya pada hari ini. Cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.